Pemirsa, masyarakat antusias menikmati libur Lebaran 2022 bersama keluarga dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di Jakarta. Salah satunya di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Sejak pagi hari, Taman Impian Jaya Ancol terpantau ramai, tercatat lebih dari 24.000 warga memadati wisata tersebut. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi tempat wisata bagi warga Jakarta untuk menikmati libur Lebaran 2022 setelah 2 tahun pandemi. Dari pantauan kami, Taman Impian Jaya Ancol masih terus beroperasi dan tercatat sudah ada 24.000 pengunjung. Taman Impian Jaya Ancol dipadati oleh pengunjung yang sedang bersantai hingga bermain di area pantai. Kawasan Pantai Ancol merupakan titik favorit masyarakat yang berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol. Adapun jam operasionalnya masih sama seperti hari biasa, mulai pukul 6 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain Ancol, di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Tebet Eco Park juga dipadati pengunjung. Mayoritas masyarakat mengaku memilih Tebet Eco Park untuk destinasi wisata karena taman bermain anak yang lengkap dan suasana yang sejuk juga gratis. Kan kemarin April kan saya lihat di TV tuh, Pak Anies Baswedan resmi ini ya. Nah itu, jadi pas habis sholat Id, langsung saya ajak anak, ayo kita ke taman itu yuk, daripada pulang ke sana kan belum pada kalau adik kakak belum pada datang. Nah, kita langsung ke sini. Gitu. Bagus ya, luas dan juga wahana permainannya banyak untuk anak-anak, ya sangat bagus lah. Tebet Eco Park dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat secara gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta dipadati pengunjung. Beragam aktivitas dilakukan, mulai dari melihat marga satwa hingga piknik. Taman Marga Satwa Ragunan kembali dibuka di hari kedua Lebaran. Pengunjung langsung memadati Ragunan sebagai salah satu tempat berlibur favorit di Jakarta. Jika sebelumnya hanya Taman Marga Satwa saja yang dibuka, saat ini seluruh wahana permainan juga kembali dibuka, sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas. Usai berkeliling, pengunjung juga menikmati makan siang dengan berpiknik bersama. Pengunjung yang datang harus mendaftar 1 hari sebelumnya. Tidak hanya itu, saat masuk pun pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Hari kedua perayaan Idul Fitri, kondisi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai dipadati ratusan kendaraan. Akibat antrian panjang mengular, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalin dan meniadakan ganjil genap. Beginilah kondisi arus lalu lintas di pertigaan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat pada Lebaran hari kedua. Arus kendaraan roda 4 dari arah Jakarta yang didominasi oleh plat nomor polisi luar daerah Bogor mengantre sejak pukul 5 pagi. Kebanyakan pengendara merupakan para wisatawan yang akan berlibur dan bersilaturahmi di kawasan Puncak. Sementara dari arah sebaliknya, yaitu dari Puncak ke Jakarta, terlihat lebih sepi dibanding hari sebelumnya. Namun di Jalan Arteri Ciawi, kendaraan roda 2 maupun roda 4, terutama dari arah Jakarta menuju Puncak, terlihat lebih meriah dan ramai meski tetap lancar. Satlantas Polres Bogor Selasa pagi memperlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem one way dan meniadakan sistem ganjil genap yang sebelumnya telah dilakukan. Kami segera ya pada pagi hari ini tadi sudah melakukan pola one way arah atas untuk melakukan arus atau menarik arus. Ada ganjil genap pun dan? Ganjil genap kami laksanakan dari mulai hari Jumat lalu, di mana dengan Permendo dilaksanakan pada hari Jumat Sabtu Minggu ditambah hari libur nasional atau hari libur besar. Kepadatan volume kendaraan dalam beberapa hari ke depan pun diprediksi akan terus meningkat seiring liburan panjang Idul Fitri 1443 Hijriah yang berakhir pada 8 Mei mendatang. Kawasan Puncak masih akan menjadi destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya di saat musim libur seperti saat ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, seperti apa kepadatan di kawasan wisata saat ini? Kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di kawasan Puncak, Jawa Barat dan Nasta Safrina di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Kita ke Esra terlebih dahulu. Esra, bisa diceritakan seperti apa kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak? Ya, April dan juga pemirsa, hingga sore hari ini atau di hari kedua Lebaran, tepatnya di 3 Mei 2022, untuk pantauan arus lalu lintas di tempat saya menggambarkan, yakni terpantau ramai dan padat. Terjadi kemacetan atau terjadi kepadatan yang mengular di depan saya ini, kemudian juga di belakang saya. Hal ini membuat tadi kami melihat para petugas harus menyisir bahu jalan untuk melakukan pemantauan dan mengatur arus lalu lintas, yakni terkait untuk roda 2 maupun roda 4. Selain itu, bisa kami informasikan tidak hanya di tempat saya mengabarkan, sempat juga terjadi kemacetan yakni di Simpang Gadok, tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Yakni di pagi hari tadi ketika pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi terjadi antrean yang mengular. Namun, dari petugas maupun dari Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem one way atau satu arah menuju arah Puncak Bogor maupun ke arah Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengurai kemacetan maupun kepadatan yang terjadi di Simpang Gadok. Selain itu, bisa kami informasikan bahwa dari Satlantas Polres Bogor tidak menerapkan sistem ganjil genap karena memang terkait volume kendaraan belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika dibandingkan dari hari kemarin, bahwa untuk volume kendaraan di hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari kemarin. Selain itu, bisa kami informasikan terkait dari kemacetan ini sendiri, dari Satlantas Polres Bogor mengerahkan setidaknya 350 personil untuk menyisir bahu jalan yang terkait dengan berpotensi adanya kemacetan di beberapa wilayah. Sedari pagi kami memantau bahwa petugas terus mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian utamanya mematuhi sistem satu arah atau one way yang ke arah Jakarta maupun ke Bogor. Selain itu, terkait hal ini juga polisi pun mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan diri ketika melakukan perjalanan dan juga utamanya memastikan keadaan kendaraan dalam keadaan prima. Selain itu, bisa kami informasikan pemirsa terkait adanya atau apa yang menyebabkan kemacetan ini terjadi, yakni geliat maupun antusiasme dari masyarakat untuk melakukan atau kunjungan ke arah Puncak Bogor atau melakukan wisata. Untuk diketahui juga bahwa di Idul Fitri kemarin, yakni di 1 Mei 2022, dari Satlantas Polres Bogor tidak menerapkan sistem ganjil genap dikarenakan dari Satlantas Polres Bogor ingin memberikan kelonggaran kepada masyarakat terkait dari untuk melakukan silaturahmi, khususnya yang mereka yang melakukan kunjungan ke arah Puncak Bogor. April. Baik, terima kasih Esra. Selanjutnya kita ke rekan Nasta. Seperti apa Nasta antusiasme masyarakat di kawasan wisata Ragunan? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Hari kedua di libur Lebaran 1443 Hijriah ini nampaknya tidak hanya diisi oleh masyarakat yang pulang ke kampung halamannya ya, atau seringkali kita sebut juga dengan mudik. Namun juga bisa kita lihat ini masih ada warga yang menetap di ibu kota dan memilih untuk berlibur, salah satunya yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan kalau kita berbicara bagaimana antusiasme masyarakat di sini ini, pantauan kami sejak tadi siang hingga sore ini, April dan juga pemirsa, situasi dan kondisi lalu lintas yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini terpantau cukup ramai lancar dan belum mengalami adanya kemacetan yang signifikan. Dan tapi kalau kita melihat lagi tadi pagi, ini Taman Marga Satwa Ragunan cukup mengalami kemacetan lantaran terjadi adanya penumpukan masyarakat yang berada di pintu masuk Ragunan lantaran mereka belum mengetahui bagaimana untuk sistem mengunjungi di Taman Marga Satwa Ragunan, yang mana ini bisa dipesan secara online yaitu H-1 sebelum kedatangan. Dan berdampak juga karena masih banyak yang belum mengetahui mereka ini untuk memesan secara online, arus lalu lintas yang ada di kawasan Ragunan ini cukup macet. Dan tercatat juga hingga pukul 12 siang tadi sudah ada 22.785 pengunjung yang berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di sini. Kemudian juga
kita sempat melihat juga ini kendaraan yang melintasi di Taman Marga Satwa Ragunan ini berdominasi dari kota Jakarta, namun juga yang dari luar kota Jakarta masih ada untuk mengunjungi di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk jam operasionalnya sendiri ini masih tetap normal, yaitu mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. April. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Nasta Syafrina melaporkan langsung dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News.